Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Putri Muskasari dengan NIM 23021060616. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya dengan judul penerapan problem based learning dalam peningkatan minat belajar komputer akuntansi pada siswa kelas 11 AKL SMK Negeri 1 Jiwan. Nah, untuk pembahasan kali ini nanti akan ada 3 bab. Yang pertama ada pendahuluan dengan isi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan definisi istilah. Yang kedua ada kajian pustaka dengan isi teori PTK, model PBL, indikator minat, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Yang selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian dengan isi tempat, waktu, subjek, prosedur siklus, indikator kinerja, dan teknis analisis data. Yang pertama ada latar belakang masalah. Jadi pentingnya pendidikan, peran guru, dan konteks SMK. Yang pertama itu ada pendidikan dan kualitas SDM. Jadi pendidikan menjadi aspek penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua ada peran guru sebagai fasilitator. Jadi di sini guru berperan penting menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Pemilihan model pembelajaran yang tepat menjadi faktor keberhasilan pembelajaran di kelas. Yang ketiga ada konsekuensi model yang kurang tepat. Jadi, apabila model pembelajaran kurang tepat, siswa cenderung merasa bosan, kurang aktif, kurang percaya diri, dan kurang memiliki motivasi belajar. Yang selanjutnya ada konteks SMK dan program keahlian ALK. Jadi, SMK mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya. Dalam program ALK menuntut siswa berpikir logis, teliti, disiplin, dan memahami konsep akuntansi dengan baik. Yang selanjutnya ada mata pelajaran komputer akuntansi dan hasil observasi PLP 1. Jadi, untuk mata pelajaran komputer akuntansi ini tidak hanya membutuhkan pemahaman teori, tetapi juga kemampuan praktik mengoperasikan aplikasi komputer atau komputer akuntansi untuk menyelesaikan transaksi dan laporan keuangan. Jadi, siswa perlu memiliki minat belajar yang baik agar mampu memahami materi pembelajaran secara optimal. Nah, untuk temuan observasi PLP 1 di SMK 1 Jiwan, itu yang pertama ada sarana dan prasarana lab komputer sudah cukup memadai. Yang kedua, sebagian siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. Yang ketiga ada kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Yang keempat ada kurang antusias saat diberi tugas praktik. Selanjutnya ada hanya sebagian kecil siswa berani bertanya atau berpendapat. Dan yang terakhir, kemampuan literasi dan numerasi sebagai siswa masih kurang optimal. Yang selanjutnya ada permasalahan menuju solusi. Jadi, untuk masalah itu sendiri adalah rendahnya minat belajar menyebabkan siswa kurang aktif dan antusias sehingga pemahaman materi kurang optimal. Sejalan dengan temuan Pepatuang 2022 bahwa rendahnya motivasi dan keaktifan siswa menyebabkan hasil belajar rendah. Nah, untuk solusi itu sendiri adalah problem based learning atau PBL menggunakan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran sehingga siswa berpikir kritis, berdiskusi, bekerja sama, dan mencari solusi. Rika dan Suharta 2024 menunjukkan model pembelajaran tepat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Jadi, penerapan problem based learning untuk meningkatkan minat belajar pada mata pelajaran akuntansi siswa kelas 11 AKL SMK Negeri 1 Jiwan. Yang kedua ada rumusan masalah. Jadi yang pertama, bagaimana penerapan model problem based learning ini dalam mempelajari komputer akuntansi pada siswa kelas 11 AKL SMK Negeri 1 Jiwan. Yang kedua, apakah penerapan model problem based learning ini dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11 AKL SMK Negeri 1 Jiwan. Untuk tujuan penelitian itu sendiri yang pertama mendeskripsikan penerapan model. Jadi mendeskripsikan penerapan model problem based learning dalam pelajaran komputer akuntansi pada siswa kelas
11 AKL SMK Negeri Tujuan. Yang kedua, meningkatkan minat belajar atau meningkatkan minat belajar siswa melalui penerapan modul problem based learning pada mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11 AKL SMK Negeri 1 Tujuan. Untuk kegunaan penelitian secara teoritis, yang pertama itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam penerapan model pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran komputer akuntansi di SMK. Yang kedua, diharapkan menjadi referensi bagi guru maupun penelitian lain dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif, aktif, dan berpusat pada siswa, serta memperkuat teori bahwa model pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan minat, keaktifan, dan keterlibatan siswa. Yang selanjutnya ada menjadi bahan kajian mengenai efektivitas model PBL dalam meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran berbasis praktik di SMK, serta referensi bagi penelitian selanjutnya terkait model pembelajaran aktif pada mata pelajaran kejuruan. Dan yang terakhir, menjadi tambahan wawasan mengenai penerapan penelitian tindakan kelas atau PTK sebagai salah satu upaya perbaikan pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada kegunaan penelitian dalam praktis. Yang pertama itu untuk siswa, jadi meningkatkan minat, motivasi, dan percaya diri, serta mendorong keaktifan bertanya, berdiskusi, dan berpikir kritis melalui suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua untuk guru, jadi menjadi alternatif strategi pembelajaran inovatif berbasis masalah, membantu memahami kebutuhan belajar siswa dan bahan evaluasi relatif. Yang selanjutnya ada untuk sekolah, jadi berkontribusi meningkatkan mutu pembelajaran dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dan yang keempat, untuk peneliti, memberikan wawasan dan pengalaman merancang serta melaksanakan PTK sebagai bekal kompetensi profesional calon pendidik. Yang selanjutnya ada definisi istilah. Yang pertama itu ada model problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa dihadapkan pada studi kasus transaksi akuntansi nyata atau real world problem yang dipecahkan melalui penyelidikan, diskusi kelompok, pemikiran kritis, dan sintesis pemecahan masalah secara kolaborasi. Yang selanjutnya ada komputer akuntansi atau mata pelajaran produktif di SMK jurusan akuntansi dan keuangan lembaga atau AKL yang mempelajari pengelolaan data transaksi keuangan perusahaan atau pembuatan data perusahaan, jurnal umum, buku besar, hingga laporan keuangan menggunakan bantuan komputer dan aplikasi akuntansi seperti Mayop atau Akuret. Yang selanjutnya ada minat belajar siswa atau dorongan internal dari rasa tertarik serta perhatian yang lebih yang ditunjukkan siswa secara aktif selama pembelajaran komputer akuntansi. Diukur melalui indikator ketertarikan, keterlibatan aktif, partisipasi diskusi, dan antusiasme penyelesaian tugas praktik. Yang selanjutnya ada hasil belajar komputer akuntansi. Jadi, tingkat pencapaian kompetensi, pemahaman, dan keterampilan siswa telah mengikuti pembelajaran komputer akuntansi dalam modul PBL diukur berdasarkan kriteria ketuntasan dari aspek kognitif, pengetahuan, dan psikomotorik atau keterampilan praktik mengoperasikan software. Yang selanjutnya ada penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi PTK adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan reflektif yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersiklus atau perencanaan pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dengan tujuan memecahkan masalah dengan meningkatkan kualitas pembelajar di kelas. Dan selanjutnya ada penilaian tindakan kelas atau PTK. Jadi penelitian oleh pendidikan di kelas sendiri untuk mengidentifikasi, mendiagnosa, dan memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi sehari-hari. Jadi untuk PTK ini berfokus pada perbaikan proses pembelajaran secara langsung dan keberlanjutan melalui tindakan action yang dirancang berulang dalam bentuk siklus. Yang pertama itu ada planning atau rencana. Jadi di sini itu mengidentifikasi masalah
susun modul ajar atau RPP berbasis PBL, LKPD, soal tes, lembar observasi keaktifan dan media pembelajaran. Yang selanjutnya adalah acting atau pelaksanaan tindakan. Jadi di sini guru melaksanakan pembelajaran di kelas atau lab komputer sesuai skenario dan rencana pembelajaran model PBL. Yang ketiga ada observing atau pengamatan. Jadi di sini pengamat atau guru mengamati secara sistematis mengenai minat, keaktifan, antusiasme, partisipasi, diskusi dan kendala siswa. Yang selanjutnya ada refleksi atau evaluasi dan analisis data hasil observasi serta hasil belajar untuk menemukan kelemahan dan menentukan perbaikan siklus berikutnya. Yang kedua ada di bab kedua ini ada kajian pustaka atau membahas mengenai model problem based learning atau PBL. Jadi di sini model pembelajaran yang menyajikan masalah dunia nyata seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang bersifat autentik dan bermakna sebagai fokus pembelajaran. Jadi di sini siswa didorong belajar secara mandiri maupun kolaboratif dalam menemukan pemecahan masalah serta rasional dan sistematis. Nah, di sini mengapa sih PBL sesuai untuk komputer akuntansi? Nah, jawabannya adalah yang pertama, mata pelajaran membutuhkan kemampuan berpikir logis, teliti, dan pencegahan masalah. Yang kedua ada siswa terlibat langsung sehingga lebih aktif, percaya diri, dan berminat tinggi. Yang selanjutnya menciptakan suasana belajar aktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Dan yang selanjutnya melatih siswa menganalisis, berdiskusi, mencari informasi, dan menyampaikan solusi. Yang kedua ada sintaks model problem based learning. Yang pertama itu ada orientasi siswa pada masalah. Jadi di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi siswa, dan menyajikan studi kasus atau masalah akuntansi nyata untuk memicu rasa ingin tahu siswa atau peserta didik. Yang selanjutnya ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi di sini guru membimbing siswa membentuk kelompok kecil secara heterogen dan membantu mendefinisikan tugas-tugas belajar terkait masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Jadi, guru mendorong siswa mengumpulkan informasi yang relevan, mempelajari kembali konsep dasar akuntansi, dan melakukan verifikasi data pada komputer. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini siswa yang merencanakan menyusun laporan pemecah masalah seperti penyusunan jurnal pada aplikasi serta mempresentasikan di depan kelas. Untuk yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru membantu siswa melakukan refleksi, mengevaluasi efektivitas solusi dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama. Selanjutnya ada indikator minat dan keaktifan siswa. Yang pertama ada perhatian dan fokus. Di sini konsentrasi dan sesungguhan siswa mendengarkan pengarahan guru serta pengamatan demokrasi pengerjaan transaksi. Yang kedua kreativitas bertanya dan menjawab. Inisiatif siswa mengajukan pertanyaan serta menemui kesulitan serta keberanian merespon pertanyaan guru atau teman. Yang ketiga partisipasi diskusi kelompok. Jadi di sini keterlibatan aktif siswa bertukar pikiran berbagai tugas dan berkolaborasi mencari solusi bersama kelompok. Yang keempat, keberanian menyampaikan pendapat. Jadi di sini keberanian dan rasa percaya diri siswa mengumumkan ide atau tanggapan atau hasil analisis di depan kelas. Yang terakhir ada antusiasme keterlibatan tugas praktik. Jadi di sini rasa senang, ketekunan dan kemandirian siswa menyelesaikan latihan soal dan praktik pengolahan data pada komputer. Nah, di kajian pustaka ini ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada Marlin Nurhaini 2024. Jadi di sini penerapan PBL mampu mendorong keterlibatan dan keaktifan siswa secara optimal dalam pembelajaran. Yang kedua ada Papatungan
2022 dengan PBL berbentuk HOTS meningkatkan motivasi serta partisipasi aktif peserta didik pada materi akuntansi. Yang selanjutnya Sileben 2025 dengan PBL berbentuk Media Worldwell meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa akuntansi. Yang selanjutnya ada Widodo Istiadi 2023 dengan PBL meningkatkan ketuntasan hasil belajar praktik akuntansi siswa kelas 11 AKL. Yang selanjutnya ada April Yanti Siswandri 2024 dengan PBL efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMK pada pembelajaran komputer akuntansi. Selanjutnya ada Andrian dan Hamidi 2024 dan PBL berbasis video tutorial maupun menekan kesulitan belajar siswa pada aplikasi akuntansi. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Jadi yang pertama itu kondisi awal. Jadi minat dan keaktifan siswa rendah. Itu siswa kurang fokus, pasif dan kurang percaya diri untuk bertanya maupun berpendapat. Yang selanjutnya ada tindakan. Jadi penerapan model PBL mulai tahapan ini perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi secara bersiklus. Yang terakhir ada kondisi akhir, jadi siswa lebih aktif berdiskusi, bertanya, menyampaikan pendapat dan bekerja sama. Jadi minat belajar meningkat menjadi terukur seperti itu. Yang selanjutnya hipotesis tindakan. Jadi untuk hipotesis tindakan adalah jika model problem based learning atau PBL diterapkan pada pembelajaran komputer akuntansi, maka minat dan keaktifan belajar siswa kelas 11 AKL di SMK Negeri 1 Jiwan dapat meningkat. Untuk bab yang ketiga ini metode penelitian, jadi tempat, waktu, dan pendekatan penelitian. Untuk tempatnya itu di SMK 1 Jiwan dengan alamat Jalan Raya Solo, nomor 4 Kabupaten Madiun, Jawa Timur, fokus di laboratorium komputer akuntansi. Untuk waktu penelitian itu semester ganjil tahun ajaran 2026-2027 disesuaikan dengan jadwal mata pelajaran dan kalender akademik sekolah. Yang ketiga pendekatan penelitian. Jadi untuk pendekatannya ini adalah kualitatif deskriptif atau didukung analisis data kuantitatif presentasi untuk gambaran mendalam, objektif dan sistematik mengenai dinamika kelas dan perubahan minat atau keaktifan siswa. Dan yang keempat ada jenis penelitian. Jadi untuk jenisnya itu penelitian tindakan kelas kolaboratif yang mengadaptasi desain Chemnitz dan MC Third 2 siklus berkesinambungan, siklus 2 sebagai perbaikan dan pengujian progresif siklus 1. Untuk subjek dan pengumpulan data, yang pertama itu observasi. Jadi lembar observasi terstruktur untuk merekam minat dan keaktifan siswa secara langsung saat pembelajaran PBL. Untuk yang kedua wawancara, semi struktur kepada guru mata pelajaran atau kolaborator dan perwakilan siswa mengenai persepsi, respon, dan kendala. Untuk yang ketiga ini ada tes atau penelitian praktik. Jadi menilai pengerjaan kasus praktik pada aplikasi akuntansi untuk data kognitif dan psikomotorik siswa. Yang selanjutnya ada dokumentasi. Jadi modul ajar atau RPP, LKPD, daftar hadir, hasil pengisian siswa serta foto atau video kegiatan pembelajaran siklus 1 dan siklus 2. Untuk prosedur penelitian yang di siklus 1 itu ada planning atau menyusun modul ajar RPP berbasis PBL studi kasus transaksi akuntansi nyata, instrumen observasi minat dan keaktifan, pedoman wawancara, publik penilaian, serta koordinasi dengan guru kolaborator. Yang kedua adalah acting atau melaksanakan pembelajaran sesuai 5 sintaks PBL, yaitu orientasi masalah, mengorganisasikan kelompok, membimbing penyelidikan pada software akuntansi, terus menyajikan hasil dan sampai hingga evaluasi bersama kelas. Yang ketiga ada observing atau penelitian bersama kolaborator, mengamati tingkat perhatian, keaktifan bertanya, keberanian berpendapat, interaksi kelompok, dan antusiasme penyelesaian tugas praktik. Untuk yang keempat reflecting atau menganalisis seluruh data observasi tes dan wawancara untuk mengidentifikasi kelemahan, misalnya alokasi waktu,
siswa terdominasi sebagai dasar perbaikan pada siklus 2. Untuk yang prosedur penelitian siklus 2 ini hampir sama seperti yang tadi. Yang pertama itu ada planning. Jadi di sini menyusun kembali modul ajar LPP berbasis PBL yang disempurnakan, pendampingan lebih intensif pada kelompok pasif, menyesuaikan bobot studi kasus, akuntansi, dan optimalisasi penggunaan software. Yang kedua ada actings atau melaksanakan pembelajaran komputer akuntansi mengacu siklus PBL dengan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang dirancang. Yang ketiga ada observing atau melakukan pemantauan kembali dengan prosedur dan instrumen yang sama seperti siklus 1 untuk mengukur dan membandingkan perubahan minat dan keaktifan siswa. Dan yang keempat, reflecting atau mengevaluasi hasil tindakan secara menyeluruh apabila presentasi minat dan keaktifan memenuhi indikator kinerja minimal 75% kategori aktif sangat aktif dan konsisten meningkat siklus dihentikan. Nah, untuk indikator kinerja kepesertaan itu sendiri adalah 75%. Jadi indikator proses minimal itu 75%. Siswa kelas 11 AKL mencapai kriteria aktif atau sangat aktif berdasarkan lembar observasi 5 indikator utama. Nah, yang pertama itu ada perhatian fokus itu. Jadi itu menyimak penjelasan dan demonstrasi aplikasi akuntansi secara penuh. Yang kedua ada keaktifan bertanya dan menjawab. Jadi aktif bertanya saat kendala teknis dan merespon pertanyaan guru. Yang ketiga, partisipasi diskusi. Jadi terlibat aktif, berkolaborasi, memecahkan masalah transaksi pada kelompok. Yang keempat, keberanian menyampaikan pendapat, berani mempresentasikan hasil daftar data di depan kelas, hasil olahan data di depan kelas. Dan yang kelima, antusiasme, tugas praktik sering senang, tekun, dan mandiri mengoperasikan software hingga tuntas. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi data. Jadi ini menyelesaikan, memfokuskan, merangkum, dan mengelompokkan data mentah dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, penyajian data. Jadi di sini menyajikan data terorganisir dalam bentuk tabel, grafik, dan uraian naratif yang mudah dipahami. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Jadi menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis dan pencapaian indikator kinerja. Nah, untuk analisis data itu sendiri adalah kuantitatif deduktif. Untuk rumusnya itu P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, jadi untuk hasil perhitungan presentasi ini dikategorikan menjadi sangat aktif, aktif, cukup, aktif, kurang aktif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.